Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz dari kelas B Bisnis Digital. Berikut ini adalah video tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Momen yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober membuat kedudukan bahasa Indonesia semakin penting. Sejak saat itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dipraktikkan dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Kedudukan ini memberikan bahasa Indonesia fungsi-fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia. Walau begitu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara baru diresmikan setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Deklarasi independensi tersebut sekaligus menandai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki arti penting yang memungkinkan semua orang saling terhubung. Seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa daerah bisa bersatu dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Masuk ke bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan karena bahasa Indonesia merupakan simbol identitas nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, karena bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi yang menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Selanjutnya sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, karena bahasa Indonesia berperan penting dalam memperkuat persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Masuk ke bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, karena bahasa Indonesia digunakan dalam semua kegiatan resmi negara, seperti dokumen pemerintah, upacara kenegaraan, dan komunikasi antar instansi pemerintah. Selanjutnya sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, karena bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenjang pendidikan di Indonesia. Selanjutnya sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, karena bahasa Indonesia digunakan dalam semua kegiatan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional. Selanjutnya sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, karena bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu, alat komunikasi, dan alat pengembangan bangsa Indonesia. Demikian dari saya. Selebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.